Shalom adik-adik semua. Hari ini, Lausa senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua di rumah dalam ibadah online Sekolah Minggu GKY Telegong. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan kan? Oke, sebelum memuji Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dulu dalam doa. Sama-sama lipat tangan dan tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Saat ini, kami sangat bersyukur. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa beraktivitas dan kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami minta pimpinan Tuhan. Tuhan hadir bersama kami di setiap rumah-rumah kami. Memimpin ibadah kami, menikmati puji-pujian kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke adik-adik. Hari ini, Lausa mau ajak adik-adik semua menyanyi, memuji nama Tuhan tentang hidup jauh dari dosa. Nah adik-adik, ada loh pujiannya. Kalau mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini ya. Adik-adik boleh tepuk tangan di rumah. Bisa kan lagunya ya adik-adik? Jadi anak Tuhan tidak boleh apa? Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang. Jadi siapa? Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Kita nyanyikan pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang. Jadi siapa? Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi yang cowok aja langsung mau denger. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi siapa? Jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Sekarang siap-siap yang putrinya. Aku senang. Siap? Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sama-sama. Bohong itu dosa. bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, pintar semuanya. Nah adik-adik, Lausa juga mau ajarin satu buah pujian yang judulnya D-O-S-A. Dosa. Nah, mungkin lagu ini masih baru, tapi adik-adik sama-sama belajar ya. Atau mungkin lagunya udah pernah lama didengerin. Tapi kembali lagi kita nyanyikan lagi. Nah adik-adik, ada gerakannya supaya adik-adik mudah menghafal. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Dan kita sama-sama memuji Tuhan, belajar pujian ini ya adik-adik. Ikutin gerakannya ya. D-O-S-A itu dosa, jangan lakukan. D-O-S-A itu dosa, Yesus tak suka. Sekali lagi ya. D-O-S-A itu dosa, jangan lakukan. D-O-S-A. D-O-S-A itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan.
jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekali lagi ya. Bisa kan adik-adik? Sama-sama belajar ya sambil bergaya ya. DOSA. DOSA itu dosa jangan. laku. Good. DOSA itu dosa. Yesus sekali lagi. DOSA. DOSA itu dosa. Jangan lakukan. DOSA itu dosa. Yesus tak suka. Mari lakukan. Mari lakukan semua firman Tuhan. Jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, jangan berbohong. Janganlah berbohong. DOSA. Lagi ya, sekali lagi ya, biar lebih hafal ya dari awal. Oke adik-adik? Ayo, DOSA itu dosa. DOSA itu dosa. Jangan lakukan. DOSA itu dosa. Yesus tak suka. Sekali lagi. DOSA itu dosa. Jangan lakukan. DOSA itu dosa. siapa nggak suka adik-adik? Oke, mari lakukan apa? Mari lakukan semua firman Tuhan. Jauhi pelanggaran. Jangan apa? Mencuri. Jangan apa? Bohong. Mari lakukan. Mari lakukan semua firman Tuhan. Jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri. Janganlah Berbohong. DOSA. Good. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang DOSA. Tentang hidup jauh dari dosa. Nah sekarang adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Jadi pengikut Yesus. Pasti adik-adik semua angkat tangan ya. Bilang, aku mau Tuhan. Tapi ikut Tuhan Yesus banyak godaannya. Nah misalnya, udah nggak usah sekolah minggu. Nonton YouTube aja lebih seru. Nah adik-adik, supaya kita bisa mengalahkan kuasa iblis, godaan-godaan itu, kita harus fokus hati, pandangan kita sama Tuhan Yesus. Nah, ada loh pujiannya, fixing my eyes on you. Harusnya kelas besar dan semuanya udah bisa. Kita sama-sama angkat pujian ini dan bergaya buat Tuhan juga. Ya, adik-adik. I want turn left and I want turn right. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. And I'll keep on seeking, and keep reaching. Follow, 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 follow Jesus Christ. I want turn left. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. Keep seeking, and keep reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Fixing, lompat ya. I'm fixing my eyes, tunjuk ke atas. I'm fixing my eyes on you, tunjuk ke Tuhan. I'm fixing my eyes atas you, only you. Lagi, I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I want your left. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Fixing, siap-siap. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you.
kita semua jadi pengikut Tuhan Yesus ya adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan fokus dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Dengan segenap hati kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Tentang apa adik-adik? Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, kita dengar pujian ini ya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita. Dan adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kelas besar minggu ini akan dilayani oleh Lausa Adi. Dan firman Tuhan kelas kecil akan dilayani oleh Lausa Fitri. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali Lausa Fitri boleh ketemu semua dengan adik-adik. Ya, walaupun semuanya yang ada di rumah ya saat ini. Ya, tapi tidak menghalangi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini semuanya adik-adik duduk yang rapi ya. Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengan sikap berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan menolong menyertai kami, bahkan memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami boleh mendengarkannya dengan baik dan kami boleh taat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tini, Ya Ma. kerjakan tugasmu ya nak. Ya Ma, pasti. Kan Mama nggak tahu kalau aku lagi main game. Seru. Oh, terus. Mama kan nggak tahu. Ntar lagi ya Ma, aku kerjakan tugasnya. Aku lagi seru nih main game. Nah, adik-adik, kira-kira perilaku Tini baik nggak ya? Gimana menurut teman-temannya? Baik nggak ya perilaku Tini? Atau buruk? Nah, sekarang ya, Lause mau ajak kita semua mendengarkan satu firman Tuhan ya, yang terambil dari Kejadian pasal 3. Nah, kita melihat ya, dari kemarin kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan seluruh dunia ini ya,
Tuhan sudah menciptakan alam ini, bahkan semua makhluk di dunia ini Tuhan yang ciptakan. Benar tidak? Benar dong. Bahkan Tuhan menciptakan manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa? Masih ingat? Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Dan manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah Adam dan Hawa. Nah, adik-adik tahu nggak Adam dan Hawa itu tinggal di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, di Taman Eden ya. Adik-adik, Adam dan Hawa Tuhan menempatkan di Taman Eden. Nah, di Taman Eden, Tuhan berpesan kepada mereka bahwa semua makhluk yang ada di Taman Eden boleh mereka makan, ya. Boleh mereka memakannya. Semua makhluk hidup yang ada di Taman Eden boleh mereka memakannya. Mereka kalau lapar tinggal memetik buah kemudian dimakan, ya. Nah, karena semua yang Tuhan kasih di Taman Eden itu semuanya ada, ya. Semuanya ada, Tuhan ciptakan di Taman Eden. Tetapi adik-adik, nah, Tuhan berpesan kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, yaitu tidak boleh memakan satu buah pohon, ya. Satu buah pohon di tengah-tengah hutan, dan buah pohon itu adalah buah pohon khusus. Kenapa buah pohon khusus ya? Nah, karena buah pohon itu adalah tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi, kalau mereka makan buah itu, mereka akan mati. Ya, mereka akan mati ketika memakan buah pohon tersebut. Nah, suatu hari di Taman Eden, iblis sedang berjalan-jalan, ya. Iblis sedang berjalan dengan menggunakan hewan suara apa itu? Ular. Ya. Iblis menggunakan ular. Dia mengelilingi Taman Eden. Ya. Ketika dia mengelilingi Taman Eden, akhirnya dia bertemu dengan Hawa. Wah, dan ketika dia bertemu dengan Hawa, dia melihat Hawa sedang mencari makanan, sedang berkeliling mencari buah-buahan. Nah, tiba-tiba si iblis masuk. Hawa, dia berkata kepada Hawa, coba lihat, pohon itu menarik bukan? Buahnya menarik bukan? Hawa melihat, iya ya, buah pohon ini menarik sekali. Buah pohon ini kan Tuhan mengatakan tidak boleh memakannya. Wah, menarik sekali buah pohonnya. Sudah Hawa, ambil aja buah pohonnya. Tahu nggak, buah pohon itu yang Allah katakan itu bohong, ya. Kalian ketika kamu memakan buah pohon tersebut, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah, dan yang Allah katakan itu tidak benar. Hawa mulai berpikir. Dia berpikir dia mau percaya apa kata Allah atau percaya apa kata si ular. Kira-kira ambil gak ya? Hawa bertanya, ambil gak ya? Ambil gak ya? Coba deh, ambil aja. Hawa
mengambil buah tersebut, kemudian hop, dia memakannya. Kemudian si Hawa pergi, dia memberikan kepada suaminya yaitu Adam. Kemudian Adam juga memakan buah pohon tersebut. Hop. Ketika mereka memakan buah pohon tersebut, wah, adik-adik tahu, seketika dunia berubah. Seketika mereka sadar, ternyata saya tidak menggunakan pakaian. Wah, takut. Gimana kalau Allah melihat? Nanti Allah melihat saya sudah tidak menaati apa yang disampaikan oleh Allah. Wah, gimana ini? Gimana ini Adam? Gimana ini Hawa? Saya tidak tahu. Takut. Akhirnya mereka menunduk diam-diam, ketakutan ketika mereka mendengar suara kaki sedang berjalan-jalan. Suara itu mendekati mereka dan memanggil, Adam, Adam, kamu di mana? Ya Tuhan, saya di sini. Saya sekarang tidak menggunakan pakaian. Saya malu, saya takut. Siapa yang memberitahu kamu tidak menggunakan pakaian? Kata Allah kepada mereka. Mereka diam, mereka takut, mereka malu kepada Tuhan. Mereka melihat, aduh malu, takut. Siapa yang menyuruh kamu memakan buah pohon itu? Apakah kamu sudah memakannya? Ya Tuhan, kata si Adam. Benar Tuhan, saya sudah memakan buah pohon itu. Dan buah pohon itu diberikan oleh si Hawa, istri saya sendiri. Dia tunjuk Hawa dan Hawa berkata, bukan saya Tuhan, bukan saya, tapi ular itu yang memberikan kepada saya. Akhirnya si ular melihat Tuhan dan Tuhan pun berkata, hai kamu ular, saya akan memberikan hukuman kepada kamu. Kamu akan merayap di bumi, kamu tidak berjalan lagi, tetapi kamu merayap untuk mencari makananmu. Dan kamu akan memakan debu dan tanah seumur hidupmu. Tuhan menghukum ular. Tetapi adik-adik tidak sampai di situ aja. Tuhan juga menghukum Hawa. Ya. Hawa, kamu ketika kamu melahirkan, kamu akan menderita kesakitan. Wah. Tetapi kamu akan bahagia merawat anak-anakmu. Namun Adamlah yang berkuasa atas kamu. Tetapi hidupmu akan menderita. Kemudian Allah berbicara kepada Adam. Hai Adam, karena kamu sudah memakan buah pohon yang kularang itu, sekarang sepanjang hidupmu kamu akan berjerih lelah untuk mencari makanan, dan ketika kamu bekerja, ya, kamu akan mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, dan di ladang yang kamu kerjakan, rumput-rumput akan tumbuh di mana-mana, dan kamu akan menderita. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan menghukum Adam dan Hawa? Kenapa kira-kira? Karena Adam dan Hawa mereka
berdosa, ya. Hati mereka sudah tidak kudus lagi. Hati mereka sudah tidak baik lagi. Hati mereka sudah tercemar oleh dosa. Nah, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ya. Dan mereka sedih, ya. Mereka sudah dibalut dengan pakaian. Tuhan memberikan pakaian untuk mereka yang mereka gunakan dan mereka keluar dari Taman Eden. Adik-adik tahu tidak? Ketika Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, sebelum mereka melakukan dosa, sebelum mereka hidup tidak taat, ya, mereka diberikan kebebasan untuk mengambil semua yang ada di Taman Eden, untuk menikmati semua yang ada di Taman Eden. Dan Taman Eden itu semuanya ada loh adik-adik. Tetapi Adam dan Hawa, ketika hati mereka sudah berdosa, ketika hati mereka sudah tidak baik, maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden, mengeluarkan mereka dari Taman Eden, dan menyuruh mereka untuk apa? Untuk mencari makan sendiri, ya, hidup, melakukan kehidupannya dengan berusaha sekeras mungkin, ya, supaya mereka bisa hidup. Nah, adik-adik, coba lihat, Adam dan Hawa, mereka taat enggak apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan perintahkan? Taat enggak? Tidak taat. Mereka tidak taat apa yang Tuhan perintahkan. Mereka malah mengikuti apa kata iblis, ya. Akhirnya semenjak dari Adam dan Hawa, ya, adik-adik, kita sudah mulai berdosa. Kita sudah berdosa dari Adam dan Hawa, kita sudah ada dosa di dalam hati kita. Tetapi ingat, rencana Tuhan kepada kita sungguh indah, di mana Tuhan Allah kita memberikan janjinya kepada kita. Apa janji Allah? Janji Allah kepada kita yaitu akan memberikan juru selamat, ya. Dia akan mengirimkan juru selamat kepada kita. Dan digenapi atau enggak juru selamat itu kepada kita? Digenapi dong, ya. Tuhan memberikan sang juru selamat pada kita untuk menebus dosa kita, ya. Dosa tadi yang dari Adam dan Hawa, dia memberikan juru selamat yang menanggung semua dosa kita. Nah, sekarang adik-adik, ya. Adik-adik, kalau tidak taat sama mama sama papa, contoh kayak Tini tadi, ya. Tini tadi disuruh mama, ya. Tini belajar, kerjakan tugasmu. Tetapi kira-kira Tini taat enggak? Tini tidak taat. Dia malah asik main game. Ya. Dia malah asik main game. Nah, kira-kira adik-adik seperti itu di rumah bukan? Tidak, ya. Pasti anak-anak sekolah minggu GKY Teluk Gong, ya, tidak seperti itu, ya. Pasti selalu taat, ya, dengar-dengaran, ya. Tidak berbohong, tidak mencuri, ya. Siapa yang berbohong itu? Itu iblis, ya. Iblis. Sebab siapa yang melanggar perintah Tuhan, dia sudah berdosa, ya. Jadi adik-adik tahu, ya, kalau kita melanggar perintah Tuhan, tahu, ya, perintah Tuhan itu yang ada di dalam Alkitab. Kalau adik-adik melanggar perintah Tuhan, maka adik-adik berdosa, ya. Tuhan sedih, ya. Maka dari itu adik-adik,
kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan seperti Adam dan Hawa ya. Jangan seperti Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Maka dari itu adik-adik juga ketika disuruh papi sama mami ya, harus dengar-dengaran, harus taat ya. Tidak boleh bentar lagi menunda, bohong, padahal sedang main game ya. Tidak boleh ya seperti itu ya. Oke adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini ya terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17a. Firman Tuhan berkata, semua kejahatan adalah dosa ya. Semua kejahatan ya adalah dosa. Sekali lagi ya. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Oke, sekarang kita akan menutup firman Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan perintah Tuhan, yang takut kepada Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjauhkan diri kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.